Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ad-dhabitu tsalits mahdhuratul ihram ahad asyara. Yang dilarang dalam ihram itu ada 11. Yang pertama adalah lubusul makhit, memakai pakaian yang berjahit. Ya. Kenapa dilarang? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yalbasu al-qumusa, jangan pakai kemeja, walal amaimah, dan jangan pakai imamah, wala sarawila, dan jangan juga sarawilat, jangan juga pakai celana, ya, wal baranis, ya, begitu juga pakaian panjang, walal khifafah, jangan juga ya sepatu, illa ahadun la tajidu na'lain, kecuali siapa yang enggak dapat ya dua sendal, fal yalbas, maka boleh dia memakai khufain, ya, kedua sepatunya, dengan catatan wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, ya, di bawah mata kaki itu dipotong biar menyerupai sendal. Wala talbasu min athyabi syai'an masahu az-za'faran, ya, au warsun, jangan juga pakaiannya itu diolesi parfum. Nah, begitu juga ya ada ulama sepakat terhadap dilarangnya ya pakaian berjahit untuk orang yang ihram. Kemudian taghriyatur ra'si, menutup kepala. Ya, menutup kepala. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalbasu al-qumusa wal amaimah. Jangan pakai ya kemeja dan juga jangan pakai imamah. Nah, di sini ya ada faedah kalau seseorang ya membawa ya nampan di kepalanya, ya, atau meletakkan tangan di atas kepalanya, maka ini enggak mengapa. Lianna la yaqsudu bisitra, ini enggak menunjukkan untuk menutup kepala. Wala ba'sa li tadalluli bil khayma, boleh juga dia berlindung di tenda, wasyajara, dan juga pohon, wa asbahi dalik, dan semisalnya, li'annahu la yulazimuhu asbahadil jibali wal hiton. Ya, ini sama seperti ya naungan dari gunung-gunung ataupun tembok-tembok. Kemudian dilarang atibu, yaitu memakai harum-harum, ya, memakai wewangian, ya. Wala talbasu min athyabi syai'an masahu az-za'faran au warsun. Nabi larang kita pakai baju pada saat ihram yang dioleskan di situ parfum. Ya, ulama juga sepakat atas dilarangnya orang yang muhrim untuk memakai pakaian yang ada parfumnya. Dan faedah di sini, la yajuzu an ya'kula tiban wala yaktahila bihi. Ya, enggak boleh kita makan makanan yang harum-harum, yang harumnya itu menyengat. Wa in kana fi ta'ami tibun yadharu rihu. Begitu juga ya makanan yang aromanya itu jelas. Lam yajuz akluhu, enggak boleh dimakan di annahu ya'kulu tiban, karena dia makan parfum, jadinya dianggap karena jadi wangi dia. Wa illam yadhar lahu rihun jaza akluhu. Kalau enggak mencolok wanginya, maka tidak apa-apa memakannya. Kemudian adalah apa itu tib? Tib itu adalah kullu ma yatatayyabu bihi, yang seorang itu menghias diri dengannya dengan wangi. Aw yattakhadhu minhu tibun kal miski wal kafuri wal anbari wal za'faran wal warsi wal wardi dan wanahwiha. Ya, dan semua nama-nama parfum yang mau diambil dari kapur, mau diambil dari tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan sebagainya. Kemudian dilarang halqus syari, memotong ya rambut, memotong bulu, memotong apapun ya kepala. Allah berfirman, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan potong rambut kalian sampai sembelihan itu tiba di tempat penyembelihannya. Li'annahu yutanadhafu wa yataraffahu bihi. Karena dia berhias, ya, menampankan diri dengannya, fa'asbahal qarasi. Maka itu disamakan dengan ya memotong rambut kepala. Apa itu? Ya, yang dikiaskan atasnya sa'iru sya'ril badan, yaitu bulu ketiak, bulu kemaluan dan sebagainya.
Kemudian ulama juga sepakat diharamkannya, ya dilarangnya orang-orang yang apa namanya, yang ihram itu menggunakan ya memotong kuku. Nah, di sini taklimul adhafir, kemudian adalah memotong kuku, ya dilarang. Yang keenam adalah qatlus sayyidi, ya berburu hewan buruan di tanah haram. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayyida wa antum hurum. Jangan kalian bunuh hewan-hewan ya yang ada di Masjidil Haram, ya hewan-hewan sayd itu ya. Sementara kalian itu muhrim. Faedahnya di sini ya. In akhadal muhrim sayda, kalau misalnya muhrim itu ya mengambil hewan buruan, lam yamlikhu, yang tidak dimilikinya, li'anna ma ya haruma li haqqi ghairihi lam yamlikhu bi akhdhi min ghairi idni, ya kamali ghairihi. Faedahnya di sini, kalau misalnya seorang yang muhrim itu mengambil ya hewan buruan yang tidak dimilikinya, dikarenakan apa yang diharamkan ya dengan hak selainnya yang tidak dimilikinya, bi'akhdhi min ghairi idnihi, dengan mengambil tanpa izinnya, ya kamali ghairi, seperti harta selainnya, ya. Kemudian dikatakan di sini, yahrumu 'alal muhrim, diharamkan bagi orang muhrim tanfirus sayyidi, ya, yaitu menggiring hewan-hewan buruan, ya. Wala yunaffaru sayduha, jangan kalian giring apa namanya hewan buruan. Faedah juga di sini, yahrumu 'alal muhrim al-i'anatu ala qatli sayyidi bidalalatin biqaulin wa isyaratin. Juga diharamkan kita untuk membantu orang berburu di tanah haram, ya, baik dengan perkataan atau isyarat. Karena ada seorang ya minta tolong kepada seseorang di dalam hadis, ya, lalu dia melarang, dia tak mau karena dia mengatakan, la wallah la nu'inuka alaihi bisyai'in, aku enggak akan tolong kau untuk berburu. Kenapa? Aku sedang muhrim, sedang ihram. Dan faedah yang keempat di sini, fa in qatal muhrim saydan, kalau seorang muhrim itu membunuh sayd, itu hewan, ya, hewan buruan yang ada di tanah haram, hewan darat, falaisatun, maka dia wajib mengganti dengan satu ekor kambing, bijma, dengan ijma ulama. Kemudian faedah yang kelima, as-saydul al-muharramu huwa ma jama'a sifatin thalatha, ya, hewan yang dilarang dibunuh, ya, itu ada 3 di tanah haram. Yang pertama, yakuna min saydil barri, dia hewan darat, ya. Kenal adapun hewan laut dibolehkan, wa illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu, kalian dihalalkan ya buruan-buruan yang ada di laut dan makanannya itu, gitu. Kemudian ya yang kedua, an yakuna wahsyian, dia itu hewan liar. Fa'amal ahliyu, adapun yang dipelihara, kabahimatil an'am, seperti hewan ternak, wadajjaj, ayam, walaysa bimuharramin, ya, li'annahu laysa bisaydin, ya, maka itu tidak termasuk karena itu bukan hewan buruan, karena dia harus liar. Kemudian ya yang ketiga, an yakuna mubahan, hendaknya dia itu halal dimakan, ya. Fala yahrumu qatlu ghairi ihrami, ya, bil ihrami, ghairihi bi ihrami, bil ihrami, ya, enggak apa kalau dia membunuh yang selainnya dalam keadaan ihram. Contoh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram, ya, kami membunuh hewan-hewan fasik baik kami yang sedang ihram ataupun tidak ihram. Yang pertama adalah hiyatu, ya, ular, wal ghurabu, ya, gagak, al abqa, gagak yang ada belang-belang putihnya, wal ba'ratu, tikus, wal kalbu, al aqur, anjing gila, wal hudayya, yaitu apa namanya, burung elang raja wali. Kemudian yang ketujuh adalah al khidbah, yaitu melamar.
la yajuzu al-khitbatu lil muhrim. Enggak boleh seorang yang muhrim itu melamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihu al-muhrimu, muhrim itu enggak boleh nikah, wala yunkahu, dan tidak boleh juga menikahkan atau melamarkan, wala yakhdubu, dan juga ya melamar itu. Kemudian akad nikah, ya melamar saja enggak boleh, apalagi akad nikah, ya. Akan tetapi la yajuzul muhrim an yaqida li nafsi an nikah. Enggak boleh seorang muhrim itu ia mengikatkan dirinya untuk nikah, wala li ghairihi. Ya. Tidak pula selain untuk orang lain. Wala yajuzu aqduhu li muhrimin wa ala muhrimatin. Yang enggak boleh akad nikah untuk orang yang muhrim laki-laki dan muhrim perempuan. Sesuai dengan hadis Utsman, ya. Li'anna al-ihram yuharrimu at-tiba, karena ihram itu mengharamkan pakai parfum. Ya harrama an-nikah, ya kal iddah. Maka diharamkan juga nikah, dikarenakan apa? Dikiaskan dengan iddah. Iddah itu nggak boleh nikah. Nah, di masa kita ihram itu nggak boleh pakai parfum kan gitu. Baik, pain bala nikah, kalau dia nikah aja akad saja, ya sihumal ismi. Ya sah hajinya, ya karena nggak berkaitan dengan haji, di situ nggak merusak haji, tetapi bersama dosa. Li'anna nahya laysa muntasiban ala datil fi'li. Karena larangan itu tidak masuk ke dalam larangan. Akan tetapi kalau dia berjima, ya ini yang bahaya. Faman farada fi innal hajja fala rafatha. Allah katakan kalau siapa yang melakukan haji tidak boleh dia bersetubuh. Itu. Kemudian al-mubasyarah, bercumbu sampai keluar mani. Ya. Ya. Ini ya sedangkan jima aja nggak boleh, apalagi bercumbu sampai keluar mani pula itu, maka nggak boleh. Ya. Yang dilarang di sini adalah bercumbu dengan syahwat. Ya, dikarenakan khawatir keluar mani. Ya, haram mubasyarah li syahwah kesiam. Maka diharamkan ya bercumbu dengan syahwat seperti puasa. Kemudian an-niqab, memakai cadar bagi perempuan dilarang, wa kuffazan, dan memakai sarung tangan untuk perempuan tidak boleh. Nah, itulah dia ya 11 ya larangan-larangan pada saat kita ihram. Hendaknya kita jauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.